Seorang pejuang itu tidak pernah dia lelah menghadapi tantangan yang dihadapi. Hidup ini adalah selalu terbatas, selalu ada tantangan, selalu ada permasalahan. Kalau dia tidak memiliki mental pejuang, maka dia akan menjadi pecundang. Lihat anak buahmu, kamu jangan makan duluan, makannya harus belakangan. Terakhir. Kalaupun makan duluan, jangan terlihat. Cara saya bagaimana? Saya harus tahu kepribadian mereka satu persatu. Saya datangin rumahnya. Memang rumahnya, ternyata saya datang ke rumahnya, anaknya pun lebih tua daripada saya. Welcome to this channel bersama saya Doti Medina dan rekan saya Muhammad Idris di STIK Podcast. Dot, bicara tentang wajah baru nih, kita sudah kedatangan ketua STIK yang baru. Oh ya? Praktisi, akademisi, gelar beliau profesor lagi. Keren banget dong. Wah, keren. Kita sapa aja ya. Langsung aja. Selamat datang Profesor Dadang Hartanto. Selamat datang. Terima kasih atas undangan yang Bagaimana kabarnya, Prof? diberikan kepada saya untuk datang ke podcast ini. Terima kasih adik-adik semua, mahasiswa. Saya pikir luar biasa nih, mahasiswa bisa mewawancari saya. Iya, bisa Prof. kita rileks-rileks aja bicaranya supaya nanti expose-nya juga akan lebih bagus itu ya. Baik, Prof. Memang agak susah juga ngundang profesor ya, Dot ya. Jadwalnya padat, Bris. Iya, karena kan beliau baru, jadi melaksanakan tugas, mempersiapkan visi dan misi beliau selama menjadi ketua STIK. Oh ya, Prof. Apa sih, Prof, visi dan misi Profesor sebagai ketua STIK Lemdiklat Polri? Ya, jadi gini, kemarin kan setelah saya dilantik dan kemudian saya menerima tanggung jawab ini sebagai ketua STIK, tentu saya harus memahami peran saya sebagai ketua STIK. Sebagai ketua STIK itu tanggung jawab yang paling tinggi adalah memberikan pelayanan kepada anak didiknya, termasuk bagaimana mengembangkan ilmu di lembaga pendidikan tersebut. Oleh karena itu, secara keseluruhan kita harus paham bahwa ketika kita membawa organisasi, kita harus memiliki visi, memiliki mimpi. Saya pikir ini adalah mimpi kita bersama, bukan hanya mimpi saya. Benar. Mimpi Polri, mimpi masyarakat, mimpi adik-adik mahasiswa, ya. Bagaimana STIK ini kita berdayakan. Adapun mimpi atau visi itu adalah bagaimana lembaga pendidikan tinggi STIK ini dan menjadi pusat kajian dan pengembangan serta menjadi lembaga pendidikan yang memiliki kualifikasi kelas dunia. Nah, kemudian yang memiliki daya saing global dan tentunya mengakomodasi literasi digital. Kenapa saya katakan demikian? Kalau berkelas dunia itu wajib kita lakukan karena di zaman global ini persaingan bisa semakin ketat, sehingga ketika kita harus membentuk lembaga pendidikan harus berkelas dunia. Gitu. Apa indikator kelas dunianya? Sudah harus mulai bertahap bahwa metode pembelajaran, pengasuhan, materi-materi harus memiliki kelas yang diharapkan tersebut. Adapun berdaya saing global, tentunya kita juga harus sudah melihat lembaga pendidikan disandingkan dengan pendidikan yang memiliki kualifikasi yang lebih baik daripada kita sebagai benchmark, misalkan kelas-kelas dunia, begitu ya. Berdaya saing global, tentu kita bisa mengacu kepada lembaga-lembaga pendidikan tertentu ya untuk kita jadikan mitra, kita jadikan rujukan, sehingga kemudian kita bisa mengambil ilmunya untuk mengupgrade lembaga pendidikan kita. Kemudian berliterasi digital diharapkan dengan literasi digital adalah modal utama untuk membangun keilmuan. Ya, literasi digital artinya akomodatif terhadap
teknologi yang bersifat digital. Itu baik itu metode pembelajarannya, kemudian materi-materinya, yang kemudian itu akan mempermudah proses pendidikan dan proses pengajian maupun pengembangan ilmu kepolisian itu semakin baik. Dan dengan kualifikasi lembaga pendidikan yang demikian, tentu outputnya, keluarannya adalah lulusan, ya, lulusan STIK yang memiliki kualifikasi bagaimana gitu, keluarannya bagaimana. Nah, saya berharap lulusan STIK ini adalah para cendekia di bidang ilmu kepolisian, karena ilmu kepolisian merupakan ilmu yang menjadi domain di PTIK ini atau di STIK ini, yang tentu memiliki moral yang baik, ya, pembelajar, profesional, pejuang, memiliki jiwa pengabdi, yang memberikan kontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara, termasuk pengembangan STIK ini. Oh, luar biasa. Keren banget. Visi misi aja udah jelas nih. Nah, terus apa lagi ya yang kita tanyakan? Prof, saya tertarik ini. Profesor tadi bilang kalau ingin visi misinya menciptakan STIK yang berliterasi digital, berdaya saing global, dan yang lain lagi itu. Strategi apa yang Profesor siapkan, yang Profesor rencanakan untuk agar visi misi itu dapat tercapai? Ya, jadi tentu saya harus menyamakan persepsi kepada seluruh jajaran. Ya, dengan menyamakan persepsi, menyamakan mindset, akan tergerak langkah tindak yang sama untuk mengarahkan PTIK ini mau dibawa kemana. Satu kata aja sebenarnya yang ingin saya sampaikan kepada seluruhnya, dan itu sering saya sampaikan pada setiap kesempatan kepada para jajaran, ya, para pejabat utama, bahkan adik-adik mahasiswa sebagai anak didik itu sering saya sampaikan, apa, STIK ini harus memperkuat dan membangun karakter. Itu. Kata karakter ini penting, ya, karena karakter itu adalah kunci untuk menjadi hal yang lebih baik. Contohnya begini, karakter yang ingin saya sampaikan adalah karakter bermoral. Kenapa bermoral? Karena masalah integritas, masalah keadilan dan kemanusiaan itu menjadi hal yang penting saat ini, ya, untuk menjadi insan-insan Polri yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian karakter apa lagi? Karakter bermoral, pembelajar. Nah, pembelajar ini kenapa? Mental pembelajar ini wajib dimiliki oleh seluruh anggota Polri, apalagi dia pada level pimpinan. Kenapa? Ketika dia memiliki mental pembelajar, maka dia akan berusaha untuk mencari tahu dan membangun keilmuan, dan dengan bekerja berdasarkan ilmu yang jelas, ya, ilmu yang didapat dari manapun, terutama dari lembaga pendidikan ini, tentu dalam pekerjaannya akan terarah dengan baik, termasuk, ya, seorang pemimpin itu wajib hukumnya untuk menjadi guru bagi anggotanya, gitu loh. Karena apa? Pembelajaran itu tidak berhenti sampai di kita, tetapi kepada anggota kita, kepada masyarakat. Itu kemudian juga sebagai karakter pejuang. Kenapa pejuang? Pejuang itu tidak pernah mengenal lelah, energinya tidak pernah habis ketika menghadapi berbagai tantangan, berbagai permasalahan, berbagai keterbatasan. Dengan energi tidak pernah habis, dia akan berpikir kreatif, dia akan berpikir inovatif untuk mencari solusi dalam setiap apa yang dihadapinya. Itu, jadi tidak pernah give up, dia tidak pernah menyerah, tidak pernah menerima apa yang sudah ada, ya sudah itu yang saya kerjakan, tidak. Tetapi dia berusaha untuk mengimprove, memberikan kemajuan kepada lingkungannya, terutama dalam bidang pekerjaannya. Yang ketiga adalah pengabdian. Kita tahu bahwa kita adalah insan-insan pengabdi. Saya ingin mengingatkan kepada adik-adik mahasiswa ini, ya, bahwa kita ini memiliki doktrin rastra sewa kotama. Abdi utama daripada nusa dan bangsa. Pengabdian adalah merupakan prestasi yang paling utama dari seorang cendekiawan. Ketika dia sudah memiliki kemampuan, kualitas dengan moral yang baik, maka pengabdian itu adalah bentuk dari bahwa dirinya, eksistensi dirinya bermanfaat untuk kepentingan
diri sendiri, keluarga, masyarakat, ya, Polri, sehingga dengan eksistensi dirinya yang bermanfaat, ada kemajuan-kemajuan. Dan pengabdian ini adalah tentu harus dievaluasi. Ya, kita harus mengevaluasi diri kita sendiri, apakah pengabdian kita sudah sesuai dengan harapan masyarakat, apakah sesuai dengan harapan lingkungan kita. Nah itu, nah karakter inilah menjadi titik tumpu untuk membangun program supaya nanti visi kita tercapai. Ada beberapa program yang saya sampaikan, dan program ini juga saya rumuskan dari pengumpulan data dan informasi secara bottom up. Kalau mungkin adik-adik mahasiswa pernah saya ketemu, ya, saya kumpulkan, saya minta pendapatnya. Ya. Dari situ saya kemudian tahu, ya, termasuk saya melakukan scanning kepada pejabat utama, kepada harapan masyarakat. Kemudian saya rumuskan beberapa program. Ada 9 program yang saya gulirkan. Yang pertama, ya mungkin singkat saja ya. Program pertama itu program mendorong pembelajaran, yaitu setiap mata pelajaran itu saya wajibkan untuk memiliki buku wajib dalam bentuk bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, saya harapkan ini buku-buku itu menjadi target wajib yang harus dibaca. Saya berharap begini, ada target jelas secara kuantitas bahwa ketika dia lulus dari PTIK, dari STIK, dia sudah membaca sekian ratus buku. Wow. Nah, itu harapannya seperti itu. Jadi ini adalah metode bagaimana kita berusaha untuk membangun mental-mental pembelajar bagi seorang lulusan STIK. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, juga kita berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak didik kita, ya, dengan menargetkan zona integritas, ya, memperbaiki fasilitas dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah melakukan pembenahan terhadap pengasuhan. Pengasuhan. Ya. Pengasuhan itu penting. Ya, kalau secara umum banyak yang menyampaikan bahwa ini sasaran adalah soft skill. Soft skill itu tadi moral, disiplin, ya, kemudian keadilan, kejujuran, integritas. Ini larinya pada pengasuhan. Ya, kita berharap melalui pola pengasuhan soft skill akan tumbuh. Maka di dalam pola pengasuhan itu adik-adik mahasiswa tahu saya sudah menggariskan mana kegiatan yang wajib, mana kegiatan yang kesadaran. Gitu. Kegiatan wajib kita sudah tahu, ada list kegiatan-kegiatan wajib diikuti oleh adik-adik mahasiswa, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, mulai dari kegiatan belajar sampai kegiatan ibadah sampai kegiatan olahraga. Ada kegiatan wajib-wajibnya. Dan kalau itu tidak dilakukan akan dapat sanksi. Ya. Kemudian apalagi kegiatan kesadaran, ada kegiatan list kegiatan kesadaran. Untuk apa? Membangun kesadaran. Seorang pemimpin self awareness-nya itu harus baik. Ya, maka nanti ketika dia melakukan aktivitas itu adalah pilihan bagi dia. Akan dilihat nanti petanya, apakah anak ini memiliki kesadaran yang tinggi atau hanya yang wajib-wajib saja yang dilaksanakan. Iya. Kan gitu. Siap, benar. Ya, maka ketika kita melihat kualifikasi, oh orang ini memiliki kesadaran yang tinggi, ini benar-benar bisa diandalkan untuk jadi seorang pemimpin yang baik. Ya. Dan kita berharap bahwa mapping tentang soft skill, mental kepribadian ini, ya, tidak hanya mendampingi dalam nilai-nilai pembelajaran, tetapi nilai-nilai akademis, tetapi juga akan direkod menjadi catatan yang diserahkan kepada Polri, SDM. Sehingga ketika nanti SDM memilih personilnya untuk ditempatkan menjadi seorang yang akan bertugas di lapangan, dia tahu bahwa oh anak ini kualifikasi mental awareness-nya begini ya, mental kepribadiannya, soft skill-nya begini, oh kecerdasannya begini. Kita tidak ingin anak ini pinter, cerdas, tapi soft skill-nya, mental kepribadiannya jelek. Benar. Ya, demikian pula ini mental kepribadiannya baik, tetapi ternyata secara akademis juga tidak baik, maka ini juga jadi harus balance. Harus seimbang. Ya, itu yang ketiga ya, masalah pengasuhan. Yang keempat itu masalah metode pembelajaran. Kan kita tahu tadi yang berkelas dunia ya. Kelas dunia. Berkelas dunia. Nah, dalam metode pembelajaran maka akan ada
perubahan-perubahan. Pertama, dalam metode pembelajaran saya memilih, jadi kita tahu bahwa kemampuan STIK ini harus dilihat secara benar. Maka kemudian saya mengambil keputusan bahwa kita dalam kelas berkelas dunia, indikatornya adalah bagaimana kita menggunakan metode-metode yang biasa digunakan oleh universitas kelas dunia. Salah satunya adalah pengantarnya dengan menggunakan bahasa Inggris, ya. Kemudian literaturnya bahasa Inggris, ya, dosen-dosennya bahasa Inggris dan lain sebagainya. Ini secara, kalau kita memilih secara keseluruhan mata pelajaran ini mungkin agak berat, tetapi kemudian saya pilih hanya beberapa saja mata pelajaran. Jadi tidak semuanya bertahap. Ya, ada 3 mata pelajaran yang saya inginkan untuk dilakukan dengan metode pembelajaran kelas dunia. Apa itu? Kriminologi, ya kan, ilmu kepolisian dan kepemimpinan. Ini saya harap mata pelajaran ini bisa didesain seperti itu. Itu metodenya. Kemudian juga saya berharap metode pembelajaran juga sudah familiar terhadap digital learning. Ya, digital learning. Apa itu digital learning? Salah satu kegiatannya yaitu memanfaatkan metode-metode pembelajaran dari sumber-sumber open source, misalkan dari YouTube, ya, dan sumber-sumber lainnya dari jurnal dan tujuannya apa? Tujuannya adalah para anak didik ini bisa memilih mana open source itu yang memiliki kredibilitas yang baik. Reliable. Ya, jangan sampai nanti konten-konten yang tidak benar, konten-konten sampah itu juga dianggap dia tidak bisa memilih gitu loh. Bisa membedakan ya, Nah, tidak bisa membedakan. Nah, kemudian dengan kita terbiasa, oh dia bisa memilih, termasuk dosennya, gitu. Di YouTube itu kan banyak sekali video-video yang memberikan pembelajaran. Nah, kemudian dia bisa menggunakan itu dan mendiskusikannya untuk disampaikan kepada mahasiswa. Termasuk mahasiswa, ya, juga saya meminta kepada dosen untuk terbiasa menggunakan ini pembelajaran dengan membuat konten. Jadi dia menjelaskan seperti seorang guru menjelaskan mata pelajaran dengan menjelaskan, otomatis kita tahu anak ini pasti udah paham kalau dengan dia membuat video-video semacam ini. Dan video-video itu kemudian nanti disimpan, ya, di dalam data-data yang baik, ya, ibaratnya digital, perpustakaan digital lah. Sehingga kemudian kalau nanti adik-adiknya datang, dia cukup melihat itu. Dulu senior saya belajar tentang ini, apa sih penjelasannya? Dia buka lah itu kan. Oh, ini. Oh, apa namanya, senior saya nih, Bang Idris nih, dilihat nih. Oh, dulu dia bicara seperti ini dilihat. Oh, dengan itu otomatis dia dengan mudah bisa menyerap pembelajaran itu. Itu metode pembelajaran. Kemudian apalagi? Saya juga ingin bahwa lembaga pendidikan ini kekuatannya ada pada 2 di STIK, pada dosennya dan pada patunnya, pengasuhannya. Kalau patun itu concernnya kepada mental kepribadian, secara keseluruhan juga dia mengawasi proses pembelajaran. Dosen, kualifikasi dosen, maka salah satu program saya itu adalah pemuliaan dosen dan patun. Bagaimana memberikan haknya secara benar, ya kan, sesuai dengan beban kerja dosen, kemudian memberikan kesempatan untuk membangun kompetensinya, memberikan kesempatan untuk kepangkatannya. Nah, ini. Jadi pemuliaan dosen itu menjadi program, membangun ada tradisi-tradisi yang memberikan penghormatan kepada dosen. Itu kecil, tetapi ini akan membangun kekuatan kita, ya, bahwa seorang dosen, seorang patun itu adalah merupakan garda terdepan dalam proses pembelajaran. Saya kira adik-adik mahasiswa Idris maupun mahasiswa Doti tahu mana dosen-dosen yang kadang-kadang kita pergi kemana aja, kalau dosen itu datang kita teringat ya saat mereka melakukan pembelajaran kepada kita. Kemudian apalagi, yaitu saya menginginkan STIK ini eksistensinya, ya, itu semakin kuat,
Salah satunya adalah kita bagaimana berkiprah di media sosial, di dunia maya, di YouTube. Kita memberikan pembelajaran-pembelajaran di situ. Ya, sehingga STIK ini bisa menjadi lebih baik. Berikutnya apa? Berikutnya adalah menambah literasi. Ya. Jadi memperbanyak literasi. Di STIK ini banyak sekali penelitian-penelitian. Jadi kita punya namanya Wakil Ketua Bidang Pengajian ya dan Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian yang di dalamnya itu melakukan penelitian-penelitian. Nah, dalam penelitian ini tentu tidak hanya berhenti pada hanya sekedar laporan penelitian, tetapi sudah harus dibuatkan buku, dibuatkan jurnal, ya kan? Dan kita tahu sendiri nih, ya perlu disampaikan bahwa kita sudah punya Sinta 2 loh. Sinta 2 itu merupakan wadah ya bagi seorang akademisi ya seorang ahli dalam keilmuan tertentu untuk mengupload ya tulisan-tulisannya. Kemudian apalagi ya program saya itu adalah bagaimana kita mensinkronisasi, mengharmonisasi kinerja seluruh komponen-komponen yang ada di sini. Sehingga kemudian mereka bersatu padu untuk menciptakan STIK sesuai dengan apa yang kita harapkan tadi itu. Panjang ya? Luar biasa. Sangat rinci, Prof. Jadi saya sebenarnya mau nanya terkait dengan profil lulusan dan semuanya sudah dijawab oleh Profesor. Yeah. Jadi menciptakan profil lulusan yang bertakwa, bermoral dulu, pembelajar, kemudian berjuang dan pengabdi. Melalui 9 program itu tadi. Iya, yang telah saya sebutkan tadi. Jangan sampai nanti kita nggak paham kenapa itu latar belakang bermoral, kenapa latar belakang kita pembelajar, pejuang dan pengabdi. Tapi dengan penjelasan yang rinci ini, saya berharap kita satu visi untuk menciptakan karakter yang seperti itu. Termasuk ya adik-adik mahasiswa harus kira-kira saya sudah jadi orang bermoral nggak ya? Ada autocorrect terhadap dirinya sendiri. Itu yang penting ya. Kira-kira sebagai pembelajar, pembelajar kok nggak pernah baca buku. Kasih tahu teman-temannya kan begitu. Biar ilmunya update terus. Iya, bukan ilmunya update terus. Itu membangun kebiasaan kita. Ya. Membangun kebiasaan kita, pembelajar itu hal yang paling penting. Ada orang bilang bahwa leader is reader. Leader. Pemimpin adalah pembaca. Gitu. Apa yang dibaca? Mulai yang harfiahnya jelas saja membaca buku, membaca fenomena. Itu. Seperti kemarin saya pernah sampaikan, ada orang melihat ribuan apel jatuh, tapi seorang pembelajar Isaac Newton yang bisa menjelaskan. Gitu. Mengapa apel itu jatuh? Ya kan? Benar. Sehingga kemudian lahirlah teori gravitasi yang kemudian digunakan untuk sebagai ilmu untuk di dunia penerbangan. Betul. Padahal yang melihat apel jatuh itu ada mungkin ribuan orang. Oh iya, itu. Ada lihat fenomena. Kenapa ini viral? Kenapa kok viral ya? Seorang pembelajar akan mencari tahu, ya. Kenapa sih viral? Dan kalau itu lahir di lulusan STIK yang kemudian dia menjabat pada tataran yang level strategis dan nanti dipersiapkan menjadi top leader di organisasi Polri. Kalau dia pembelajar, kira-kira semua yang diberikan kebijakan-kebijakan akan melahirkan kebijakan yang solutif. Iya, benar, Bro. Itu harapannya begitu. Menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu. Iya. Kemudian pejuang bagaimana? Pejuang itu kita selalu dihadapkan kepada keterbatasan. Jangan nanti bawaannya mengeluh aja. Datang ke Pak, saya SDM saya begini, Pak anggaran saya begini, Pak ini. Ada suatu inovasi, kemudian cari jalan keluar. Bagaimana membangun kerjasama, bagaimana seorang pejuang itu tidak pernah dia lelah menghadapi tantangan yang dihadapi. Hidup ini adalah selalu terbatas, selalu ada tantangan, selalu ada permasalahan. Kalau dia tidak memiliki mental pejuang, maka dia akan menjadi pecundang. Gitu. Mental pejuang itu perlu banget ya, Prof. Apalagi sekarang itu seperti yang ada di buku Profesor, untuk menghadapi VUCA, perlu banget mental pejuang. Iya harus, karena kompleks, sangat ambigu juga di era sekarang ini. Prof, saya izin highlight mengenai profil lulusan yang berwawasan global. Nah, apakah di situ termasuk adanya program pertukaran baik dalam maupun luar negeri? Iya, berkelas dunia dan berdaya saing global ya. Jadi salah satu
langkah kita itu adalah bagaimana kita mengirim mahasiswa kita untuk belajar di universitas-universitas yang memiliki kredibilitas yang lebih baik ya di luar negeri. Mulai dari S3, S2, bahkan S1 juga pernah ya tahun lalu itu untuk berangkat. Dan direncanakan ya untuk tahun ini untuk S1 itu ke Jepang dan Singapura, tapi nanti kita lihat kondisinya. Tetapi untuk yang S3 dan S2 sudah dilaksanakan. Untuk S3 itu di Edinburgh University ya, di sana di Scotland sana ya, mereka untuk belajar tentang ilmu-ilmu yang terkait dengan ilmu kepolisian. Sedangkan S2 itu berangkat ke Wellington Victoria University, berangkat ke sana dan mereka di sana belajar duduk mengambil satu semester. Dan ini memerlukan kerjasama dengan universitas-universitas. Bahkan di dalam program yang saya buat itu ada namanya kerjasama dengan Universitas Brother University. Brother University. Ya, jadi universitas saudara kita harus punya universitas saudara yang kalau namanya saudara kan harus kalau kita kurang ya harus mengangkat ya, menggendong. Nah itu harapannya begitu ya. Gitu. Jadi mulai dari dosennya, mulai dari metode pendidikannya dan lain sebagainya. Nah kemarin saya juga salah satu universitas saudara kita yang di lokal ini adalah Universitas Indonesia. Saya sudah berangkat ke sana kemarin, ketemu dengan rektornya, itu banyak program-program yang sangat menarik yang kita akan melakukan kerjasama. Salah satunya yang sangat tertarik bagi saya itu adalah bagaimana kita membangun lulusan ataupun mengeluarkan lulusan yang double degree. Ya, double degree itu mereka sudah praktekkan ya Universitas Indonesia ya dengan Jepang ya bahkan ada kerjasama mereka penelitian dengan MIT dan lain sebagainya. Ini bagi saya hal sangat menarik ya. STIK tidak boleh ketinggalan untuk masalah itu ya karena STIK ini kita adalah polisi-polisi cendekiawan ya yang memiliki tugas untuk mendorong kemajuan peradaban. Kalau kita tidak memiliki kemampuan secara keilmuan yang kuat, maka nanti dalam kebijakan, tindakan kita juga tidak akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Gitu. Wah, luar biasa, Prof. Nanti Dris, nanti kalau bisa double degree, nanti kita SIK LLM. Wah, keren. Boleh juga. Boleh juga itu. Baik, Prof. Prof, sebagai guru besar di bidang ilmu administrasi publik yang erat kaitannya dengan implementasi kebijakan publik, tentu profesor dalam mengimplementasikan program ada tantangan-tantangan nih, Prof, atau hambatan. Apa saja itu, Prof? Dan bagaimana cara profesor untuk mengatasi apa ataupun siapapun yang resisten terhadap programnya, Prof? Ya, jadi setiap ada program, setiap ada perubahan tentu ada challenge, ada tantangan. Ada permasalahan yang harus kita kelola dengan baik, itu selalu ada. Dan bagi seorang cendekiawan itu wajib untuk dicarikan solusinya. Dan beberapa yang saya melihat untuk di STIK ini adalah membangun mindset kebersamaan untuk berjuang memperbaiki STIK. Itu dulu kita tata. Gitu. Ketika mental kita kuat, nah, itu akan semakin baik. Nah, adik-adik mahasiswa bisa merujuk dalam teori learning organization ya. Kalau kita berbicara keilmuan ya, learning organization yang ditulis oleh Peter Shin ya tahun 1994 dari MIT, dia mengatakan banyak program-program yang hebat ya, yang populer dalam tataran konsep. Tetapi begitu diimplementasikan itu tidak jalan. Why? Mengapa? Kan gitu. Itu dilakukan penelitian nih oleh Peter Singh ini. Ternyata kata kuncinya yang menghambat terjadinya tidak implementatif dari konsep yang sudah baik ini adalah mental model. Ya. Apa itu, Prof? Mental model itu asumsi bagaimana mereka melihat dunianya. Kadang begini, ketika dia melihat program ini datang, dia langsung mental block.
nanti juga begitu-begitu aja, rutin-rutin aja. Maka sebagai seorang cendekiawan kita harus melakukan pengelolaan yang baik, manajemen yang baik. Tentu kita tetapkan kinerjanya, kita tetapkan indikator-indikator. Ketika kita menerapkan program, tidak ada tetapan indikator-indikator yang jelas, capaian-capaian. Yang kemudian kadang-kadang capaian itu terlalu berat. Gitu. Kita bertahap saja, kayak seperti kemarin. Kita menginginkan kelas dunia. Lah kalau kita tidak mulai dari sekarang, bagaimana itu? Maka udah kita mulai dari sekarang. Dari mana dulu? Yang kecil-kecil dulu, yang ringan-ringan dulu. Kita ajak diskusi dosen. Oh dosen ini. Ya saat itu saya lempar dengan Pak Kalimdiklat. Ya saya sampaikan kepada Pak Kalimdiklat. Pak Kalimdiklat, salah satunya SIK ini berkelas dunia. Beliau menyambut responnya dengan baik dan beliau memang memiliki program demikian kan gitu. Ya udah kalau kebetulan beliau kan ngajar di sini. Ya udah kalau gitu mata pelajaran saya juga diikutkan dalam kelas yang didesain secara internasional. Salah satu indikatornya ya dengan pengantarnya bahasa Inggris, materinya bahasa Inggris dan lain-lain. Harus kita mulai step by step ya. The first stone-nya itu harus ditetapkan ya. Kemudian dievaluasi. Ya, setelah dievaluasi, tentu ada berikan reward and punishment. Ada feedback-nya kepada kita. Jadi kita tetapkan. Ya setelah kita tata mentalnya, kita bangun kesamaan visi kita, baru kita tetapkan konsep. Konsepnya disosialisasikan nih, berulang-ulang. Nggak mau kita tarik berulang-ulang sampai nanti detail, ya kan? Kita bikin pilot project supaya orang nanti mencontoh ini nih. Ini loh, kalau mau gitu. Setelah itu apa? Kita anef, kita evaluasi. Memang tidak mudah, tetapi kita tidak boleh menyerah. Yang tadi saya katakan, mental pejuang. Iya, kita pejuang. Iya. Memang tidak mudah, tapi kita tidak boleh menyerah. Nah, itu dia. Kita itu fighter. Siap. Prof, izin Prof. Saya tertarik nih tentang banyaknya tantangan dan mungkin ada resistensi tadi. Seperti kata teori kan kepemimpinan adalah seni. Jadi setiap pemimpin punya seninya masing-masing. Nah, seperti yang kita tahu, polisi itu kan di Polri ini semuanya dinamis, dinamikanya tinggi, cepat. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana Profesor membuat program ini sustainable, berkelanjutan, mungkin bisa diadopsi oleh pemimpin berikutnya. Ya, jadi memang salah satu, jadi pemimpin yang besar itu, ya itu harus punya tiga hal. Dia konseptor, dia memiliki follower, mohon maaf 4. Dia memiliki power, dia memiliki konsep, dia memiliki power, ya follower, ya. Kemudian dia harus melakukan regenerasi. Wah, gitu. Pemimpin yang besar itu harus regenerasi. Salah satunya regenerasi konsep, pikirannya dia harus diregenerasikan. Maka misalkan kalau kita melihat pernah membaca buku-buku bagaimana seorang dosen itu ya menurunkan ilmunya kepada anak didiknya yang tertentu ya supaya ilmu itu tidak pernah punah. Demikian pula konsep-konsep yang baik, gitu harus diturunkan. Salah satu hal yang mendorong saya memiliki gini ya kata-kata bijak untuk saya sendiri. Ya, jadi setiap manusia itu dilahirkan sesuai dengan takdirnya. Kita tidak bisa memilih takdir kita dilahirkan kepada di mana kita, keluarga siapa dan lain sebagainya. Tetapi untuk ya memberikan yang terbaik adalah suatu pilihan. Untuk memberikan karya terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara adalah suatu pilihan yang harus diperjuangkan. Cara memperjuangkannya bagaimana? Cara memperjuangkannya itu dengan doa. Belajar yang sungguh-sungguh, ikhlas. Nah, itu. Begitu. Jadi itu adalah pilihan untuk membuat terbaik. Maka sebagai seorang pejuang nggak pernah berhenti. Caranya bagaimana supaya sustainable? Dikuncinya di anggaran. Karena anggaran kan ada akuntabilitasnya. Iya, benar Pak. Ya, bikin di situ. Saya petakan tuh anggaran. Oh,
saya melihat rata-rata anggaran di STIK ini tidak ramah terhadap digital learning. Item-item orang seringkali berpikir general seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu harus berpikir mulai dari strategis, ya, taktis, bahkan teknis kalau diperlukan. Kita harus turun ke bawah, melihat, mengecek, cek. Oh iya, ini loh item-item yang kalian harus perbaiki. Gitu. Bicara dengan para pelaksana di lapangan. Baru bicara konsep, cek lagi ya di lapangan jalan atau tidak, baru lakukan ada feedback untuk kita, perbaiki lagi dan perbaiki lagi. Jadi seperti itu. Siklusnya harus jalan. Gitu ya. Wah, luar biasa. Luar biasa, tercerahkan. Terbaik. Kita mendengar apa yang beliau sampaikan itu sangat teoritis, logis, dan implementatif. Jadi nggak ngawang-ngawang kita harus ngapain ya. Sebagai mahasiswa kita harus ngapain ya. Tapi beliau sudah menjelaskan semuanya. Dan satu hal yang saya ambil dari pembicaraan kita ini, Dris, jadi pemimpin itu harus berorientasi pada organisasi. Kamu gimana caranya tuh membangun, memajukan organisasi. Jadi jangan kamu pikirkan kebutuhanmu sendiri. Itu iya. aku ingat, Dris, ada quotes dari Simon Sinek. Apa itu? The true price of leadership is willingness to place other needs before yours. Gitu. Jadi kita harus orientasi sama orang lain. Iya, benar. Mungkin nggak bisa sempurna, tapi yang penting berguna. Oh, mungkin tidak bisa sempurna, yang penting berguna. Terakhir nih, Prof. Simon Sinek itu bukunya salah satunya juga Leader is the Eat less. Yes, iya. Makanya pemimpin sedikit, itu makannya belakangan. Iya, benar. Anggota dulu ya. Iya. Mengutamakan Dan anggota. itu sudah saya, jadi kebetulan orang tua saya tentara ya, TNI. Beliau sampaikan kepada saya itu, ya, bahwa kamu kalau nanti jadi pemimpin, ya jadi tentara. Kebetulan takdir saya jadi polisi rupanya kan. Ya, kalau nanti lihat anak buahmu, kamu jangan makan duluan, makannya harus belakangan. Terakhir. Kalaupun makan duluan jangan terlihat. Gitu. Ternyata itu ditulis hari ini sama Simon Sinek, ya kan? Iya. Apa maknanya? Bahwa kita itu sebagai pelayan harus tahu dulu kebutuhan dari anak buah kita, supaya dia bisa bekerja dengan baik. Gitu. Jangan kita dulu mengenyangkan perut anak buah kita keleleran kan gitu. Kenyangkan anak buah kita, ya gitu. Itulah tugas pemimpin. Supaya apa? Ketika dia bekerja, maksudnya kenyang apa? Semua kebutuhannya dipenuhi. Itu tugas pemimpin. Tugas pemimpin untuk mencari, memberikan solusi apa permasalahan anggota di lapangan. Jangan sampai saya nggak mau tahu, ini harus selesai. Nah, itu tidak boleh bahasa-bahasa itu ya. Ya, bahasa-bahasa itu tidak boleh tahu, tidak boleh terjadi lagi. Ya. Siap. Adik-adik, anak-anak, ya, anggota semuanya, misalkan gitu. Itu apa yang kalian butuhkan? Oh ini, nggak terbatas kita yang mencarikan. Baik itu tidak mesti harus anggaran, carikan cara bertindaknya, cara solusinya, bagaimana, itu tugas kita. Gitu. Ingat bahwa kalau kita memperlakukan anggota kita seperti layaknya anak kita, ya, yang kita cintai, dia akan ikut kita apa yang kita mau. Baik. Gitu. Ya. Luar biasa, Prof. Ini ada pertanyaan yang mungkin udah dari dulu saya ingin tanyakan nih, Prof. Kan lulusan dari STIK ini, Prof, ya kita nanti di wilayah bertemu dengan ya mungkin anggota yang usianya lebih dari kita nih, Prof. Kita anak-anak muda ini, Prof, tentu harus mempersiapkan diri. Nah, seperti apa kunci dari Profesor sehingga bisa seperti saat sekarang ini memperlakukan anggota itu, Prof? Mungkin seperti yang telah Prof jelaskan, dan kami ini harus bagaimana sih, Prof? Gitu. Ya, itu pengalaman yang menarik kali ketika saya masih Ibda, Letnan 2. Waktu itu kan masih di ABRI ya, kita gabung dia, jadi pangkatnya Letnan 2 Ibda. Saya jadi Kapolsek di Tasikmalaya.
namanya Kapolsek Karangnunggal. Nah, anggota saya itu dulu masih ada pangkat kopral-kopral gitu yang merah-merah itu. Itu dinas di sana semua. Karangnunggal itu kebetulan daerah Tasik di wilayah mendekat pantai ya. Pantai selatan gitu. Jadi usianya anggota saya itu lebih daripada saya. Saya melihat dan kebetulan ya yang anggota-anggota yang kinerjanya kurang baik itu dikasih tanggung jawab kepada saya gitu loh. Di polsek itu selalu ditaruh. Tentu treatmentnya tantangan lah buat kita. Kalau anggota kinerjanya baik kita suruh langsung jalan itu. Benar, Prof. Benar nggak? Tuh. Nah, kemudian cara saya bagaimana? Saya harus tahu kepribadian mereka satu persatu. Saya datangin rumahnya. Memang rumahnya ternyata saya datang ke rumahnya, anaknya pun lebih tua daripada saya. Itulah saya pendekatan person to person. Gitu. Sehingga dari hubungan yang emosional yang baik itu, saya tahu kesulitannya dia apa. Oh, jarang apel, terlambat apel. Oh, kesulitannya ini, rumahnya jauh dan lain sebagainya. Oh, caranya begini. Oh, solusinya harus begini nih. Oh, ini keterbatasan ini, ya kan? Oh, sering ini. Oh, dia mikirin anaknya ternyata. Anaknya kurang ini. Kita carikan solusi yang bisa kita lakukan. Jadi tidak sentuhan-sentuhan itu ya harus kita lakukan. Itulah saya katakan bagaimana kita memperlakukan anggota kita. Ibarat itu anak kita yang kita cintai, keluarga kita yang kita cintai. Pak, insya Allah dia akan memberikan kontribusi yang terbaik kepada kinerja, kepada Polri, kepada masyarakat. Ya, selama kita memimpin itu dengan baik. Jadi nggak langsung di punishment ya, Bro? Ya jangan. Ya, karena semuanya itu adalah kalau bicara ini apa sih latar belakang di balik itu. Kalau dalam teori psikologi sosial itu, ya namanya itu persepsi dengan atribusi. Ya, persepsi itu perilaku yang nampak, yang terlihatan, kemudian kita mempersepsikan, oh si A ini ramah misalkan, oh si A ini tidak kurang sopan misalkan. Ternyata ada perilaku di balik itu, namanya atribusi yang sifatnya lebih ajak ya. Oh ternyata memang anaknya orang ini sebenarnya baik, tetapi kok ketika dia berdinas seperti ini dia kendalanya. Nah atribusinya itulah kita harus ketahui dengan baik gitu loh. Itu yang kita ini. Ya setiap saya bicara selalu ada rujukan ini ya. Konsep dan teori ya. Apa yang kita lemparkan Profesor diolah sama beliau dengan teori. Jadi kita, wah luar biasa pimpinan STI Kalimdiklat Polri ini. Terima kasih Prof atas penyampaian dari Prof dan penjelasan dari Prof. Kami sangat tercerahkan dan mungkin kami siap nih Prof untuk mengimplementasikannya Prof. Terakhir nih Prof, mungkin ada closing statement dari Prof sebagai Ketua STI Kalimdiklat Polri. Jadi kalau closing statement saya, pembelajaran itu tidak pernah berhenti, gitu. Karena kalau kita mengaku sebagai seorang yang bermanfaat, seorang yang baik, maka harus kita jaga diri kita. Gitu. Apa yang kita jaga? Mulai dari kesehatan kita, fisik kita, sampai mental pembelajaran kita. Itu tidak pernah boleh berhenti. Ya, karena semua yang kita miliki itu adalah titipan yang akan dipertanggungjawabkan. Yang pertanggungjawabannya tidak hanya dalam tataran hukum, ya kalau di dunia atau sanksi sosial dari masyarakat, tapi juga dalam pertanggungjawabannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, yang nanti akan diaudit apa kerja kita selama di dunia ini. Saya pikir itu. Siap, luar biasa. Apapun yang kita lakukan, akhirnya akan diaudit oleh Yang Maha Kuasa. Benar. Jadi muhasabah bagi kita. Iya. Siap Prof, kami sebagai mahasiswa siap untuk menjadi pelaksana Prof dari program-program Profesor. Terima kasih atas kedatangannya Prof. Terima kasih adik-adik mahasiswa, semoga sukses, kita berdoa. Amin. Ya, adik-adik semua sukses, STIK sukses, Polri sukses, dan masyarakat bisa kita layani dengan baik. Amin. Amin.